Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bicara masalah penting terkait dengan bagaimana kita melakukan penjaminan eh, mutu dari bahan baku, ya. Jadi penjaminan mutu dari bahan baku dan pada pertemuan sebelumnya saya memberikan contoh terkait dengan etilen glikol dan dietilen glikol yang menjadi pencemar dari eh, propilen glikol, sorbitol maupun juga gliserin yang digunakan sebagai kosolven pada sediaan-sediaan larutan ataupun juga sediaan sirup, ya. Di mana kalau kita lihat itu terjadi di Indonesia pada tahun 2023 kemarin, 2022-2023, sehingga sampai terjadi lebih dari 300 bayi neonatus mengalami kematian akibat gagal ginjal akut, ya, yang sifatnya adalah non-spesifik. Nah, kalau menilik dari kejadian itu, tentu bahan baku ini menjadi eh, faktor pertama yang memang harus dilakukan penjaminan mutu agar nanti menghasilkan suatu produk yang memang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dari produk kefarmasian. Nah, oleh sebab itu terkait dengan eh, pertemuan sore hari ini saya akan bicara lebih dalam terkait dengan quality control of pharmaceutical eh, raw material, ya. Jadi bagaimana untuk memberikan penjaminan mutu dari bahan baku yang digunakan sebagai pembuat dari obat, baik yang sifatnya adalah eksipien maupun sifatnya adalah API, Active Pharmaceutical Ingredient. Jadi kita belum bicara pada eh, GCP, kita belum bicara pada eh, GMP, ya, terkait dengan proses-proses untuk memberikan penjaminan di dalam pembentukan produk obat, ya, terutama GMP yang ini harus menjadi bagian di dalam eh, eh, quality eh, by design di dalam pengembangan suatu produk kefarmasian. Nah, seperti pada pembicaraan sebelumnya, ya, jadi seperti halnya pembicaraan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat, kita kemarin sudah bicara ini, ya, di mana ketika bahan baku itu dikendalikan oleh suatu regulasi, ya, untuk persyaratan bahan baku, tentu di dalam persyaratan bahan baku di sana Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini memegang peranan utama untuk memberikan bagaimana syarat dari suatu bahan baku obat. Tetapi bagaimana terkait dengan kebijakan jalur pasok ataupun juga supply chain-nya itu berada pada Kementerian Perdagangan dan Industri, ya. Nah, dengan demikian maka di sana ada beberapa regulasi. Oleh sebab itu, untuk produk kefarmasian tentu bahan bakunya harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun juga Badan POM. Ini mengacu dari Farmakope Indonesia 6. Ini kalau kita lihat pada yang ada saat ini, ya, beserta adendumnya ataupun juga eh, dokumen tambahannya, ya, yang melekat pada Farmakope Indonesia 6. Kemudian juga US Pharmacopoeia ataupun juga kompendial-kompendial yang lain, British Pharmacopoeia misalnya, ataupun juga European Pharmacopoeia. Sehingga kalau kita lihat ini pengendalian pada satu sisi ini menjadi bagian awal yang penting. Selanjutnya ketika bahan itu sudah ada, maka tentu dilakukan suatu formulasi. Meskipun kalau kita lihat bahan-bahan ini semuanya ada certificate of analysis-nya, ya. Tetapi sebagai apoteker penanggung jawab untuk mengendalikan produk kefarmasian yang memang di sana itu
eh, harus profesional, harus menjamin produk yang aman, bermutu, berkhasiat ya, maka tidak sekedar certificate of analysis yang dilakukan pengecekan, tetapi juga kenyataan dari produk itu. Misalnya saja dinyatakan di sana impurities kurang dari 0,1% misalnya, maka harus dibuktikan bahwa impurities itu memang kurang dari 0,1%. Ya, jadi itu. Nah, di sini ini awalnya. Kemudian ketika bahan baku sudah memenuhi persyaratan, yang tidak memenuhi persyaratan stop dulu, ya, tidak digunakan. Maka dilanjutkan pada suatu formulasi sehingga research and development dari industri farmasi itu akan bekerja. Mereka akan merancang suatu bentuk sediaan yang mengacu dari tujuan sediaan tersebut dibuat, quality by design, ya. Maka di sana ketika didapatkan formulasi yang optimum, formulasi yang sangat baik, akan dilanjutkan pada proses produksi. Dan proses produksi ini harus mengacu pada CGMP, ya, Current Good Manufacturing Process Practices, ya, ataupun juga CPOP. Dari sana akan dihasilkan suatu produk yang bermutu, ya, berkhasiat dan juga aman, ya. Dilanjutkan dengan packaging dan distribusi, ya. Tentu pada saat menghasilkan produk dan juga siap dilakukan distribusi, di sana ada suatu izin edar yang memang harus dipenuhi oleh industri. Dan mengacu pada CDOB, cara distribusi obat yang baik, ya, eh, maka produk obat bisa diakses oleh pasien ataupun juga masyarakat. Dengan demikian, maka apa yang harus kita lakukan pada raw material? Ya, jadi itu. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi untuk eh, bagaimana terkait dengan bahan baku, quality assurance dan quality control, ya, pada bahan baku ini menjadi step yang penting, ya, sebelum pada tahap produksi untuk menghasilkan suatu produk obat ataupun juga produk farmasi. Sehingga di sana diperlukan suatu verifikasi bahwa raw material itu mempunyai kelayakan di dalam purity-nya. Kandungan-kandungan impurities di sana tidak mungkin, tidak ada impurities, itu tidak mungkin 100% misalnya, ya, itu selalu ada impurities. Dan impurities itu tentu memang yang tidak berbahaya, tetapi bagi impurities yang bisa menimbulkan bahaya pada kesehatan tentu tidak boleh ada di sana, ya, jadi itu. Nah, dengan demikian maka memang harus sudah ditentukan, misalnya saja kalau ada logam berat, masing-masing logam berat itu berapa, itu harus teridentifikasi di dalam Certificate of Analysis. Dan bagi quality assurance ataupun juga quality control terhadap bahan baku, mereka harus melakukan pengecekan itu. Kemudian raw material, ya, jadi eh, Certificate of Analysis-nya ketika dirujuk ini merupakan proses yang penting untuk evaluasi, ya, dari raw material, ya, terhadap identitas ataupun juga eh, persetujuan bahwa produk tersebut itu akan bisa, atau bahan baku tersebut akan bisa digunakan sebagai bahan obat, ya, dan juga menghilangkan terkait dengan impurities, ya, maka di sana diharapkan produk finalnya tidak akan memberikan efek-efek yang berbahaya bagi eh, penggunaan oleh pasien. Seperti kasus misalnya saja pada EGD-EG yang ada pada propilen glikol ataupun juga pada eh, gliserin. Ya, demikian juga misalnya saja gugus adanya fenil, ya, pada irbesartan, ya, suatu obat masuk dalam kelas ARB yang dulu juga pernah ditarik dari peredaran. Kemudian
di dalam analisis bahan baku ini, ya, parameter quality assurance ataupun juga quality control ini ditetapkan, maka tentu instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi dari raw material ini juga akan berbeda-beda, tergantung dari eh, tujuannya. Misalnya saja kalau identifikasi eh, eh, logam berat misalnya, ini sebenarnya yang kualitatif itu seperti Raman itu juga sudah bisa digunakan untuk identifikasi, sehingga di industri itu ketika memang punya micro Raman misalnya di dalam analisis, maka di sana akan diketahui berapa purity-nya, berapa impurities, terutama logam-logam yang ada di sana. Sehingga kalau kita lihat ini akan bisa membantu kemudahan di dalam menjamin quality control ataupun juga quality dari bahan baku. Pentingnya eh, raw material ini dilakukan pengujian untuk bidang farmastik. Ini yang pertama adalah pengujian dari raw material. Ini merupakan tahap, ya, krusial, ya, yang memang sangat penting digunakan untuk menjamin safety, ya, quality dan efikasi dari produk obat atau produk farmastika lainnya. Kemudian kalau kita lihat di sana ada beberapa hal yang menjadi eh, catatan ataupun juga menjadi eh, eh, menjadi poin, ya, untuk memberikan eh, impact, ya. Jadi untuk raw material ini, ya, apakah di sana itu merupakan suatu, meskipun murni, ya, senyawa itu mempunyai kemurnian yang tinggi, apakah tidak ada polimorfisme di sana? Berarti polimorfisme terutama berbasis pada makromolekul ataupun juga protein, ya. Jadi kadangan senyawa itu sama strukturnya, tetapi dia mempunyai eh, bentuk-bentuk polimorfisme. Seperti dulu saya berikan contoh misalnya saja eritropoietin. Pada produk eritropoietin di sana ada sampai 4 sampai 5 polimorfisme ada dalam satu produk. Ini menunjukkan bahwa eh, ketika ada polimorfisme, potensi pasti akan berbeda. Kalau potensi berbeda, pasti efek nanti akan berbeda. Ya, jadi itu. Jadi misalnya saja, sekali lagi, polimorfisme. Polimorfisme ini terjadi pada protein ataupun juga makromolekul. Ya, demikian juga dengan kalau kita lihat senyawa-senyawa yang bersifat rasmik, ya. Jadi misalnya saja ada senyawa berputar ke arah kanan, ada senyawa yang berputar ke arah kiri. Untuk senyawa kiral demikian, kalau kita tentukan, ya, kadarnya secara kuantitatif, ya nanti akan ketemu berapa kadarnya. Tetapi senyawa ini ada yang berputar ke kanan, D, ada yang berputar ke kiri, L, ya. Jadi misalnya saja levofloxacin, ciprofloxacin, ya. Kalau ciprofloxacin itu di sana racemate, ya, terdiri dari levofloxacin dan dextro, ya, berarti berputar ke kanan, ya, floxacin, ya. Sementara kalau kita lihat levofloxacin dia single. Nah, senyawa kiral ataupun juga bisa membentuk racemic ini, maka tentu dia memiliki aktivitas yang berbeda. Jadi L eh, levofloxacin ataupun juga D dextrofloxacin itu akan berbeda aktivitasnya. Nah, demikian juga dengan ukuran partikel. Ya, ukuran partikel yang berbeda akan memberikan kesempatan untuk pelarutan yang berbeda, ya, dan juga waktu untuk absorpsi yang berbeda. Mungkin jumlah yang diabsorpsi akan sama setiap senyawa. Ingat pada bio,
classification level BCS ya, biochemistry classification level. Kalau kita lihat ada level eh, gradien 1 berarti dia mudah larut, mudah berpenetrasi. Berikutnya mudah larut tapi sulit menembus membran. Berikutnya sulit larut tapi mudah menembus membran. Yang terakhir gradien 4 tentu tidak larut, tidak mudah larut dan tidak mudah menembus membran. Nah, tentu pada karakter ini ya, kalau senyawanya itu sama, pasti kemampuannya akan sama menembus membran. Tetapi kelarutannya belum tentu sama, tergantung dari ukuran partikelnya. Semakin kecil ukuran partikel, luas permukaannya semakin besar, proses pembasahan akan semakin cepat, tentu kelarutan akan menjadi lebih cepat. Nah, ini ketika bahan baku itu mempunyai ukuran yang berbeda, bisa saja dia nanti akan menghasilkan suatu produk yang aktivitasnya berbeda. Ya, jadi itu terutama pada kecepatan dia dalam memberikan aktivitas itu. Analisis dari raw material ini ya penting digunakan untuk menentukan purity, identity, quality dari bahan baku sebelum mereka masuk di dalam proses manufacturing. Ya, jadi itu kalau kita lihat pada bahan baku. Kemudian yang mana yang memerlukan pengujian untuk pharmaceutical raw material ini ya. Jadi ada ratusan ya dari suatu bahan baku ya dan juga API berarti dan ingredient yang digunakan di dalam proses formulasi ya menjadi produk final farmastik ya. Di sana memang membutuhkan pemeriksaan pada setiap ingredient untuk kualitinya ya. Dan kalau kita lihat ingredient di sana tentu juga harus mengikuti eh, pengujian ataupun juga testing pada kualitinya ya. Sehingga eh, eh, mutu dari bahan baku baik API maupun juga eksipien di sana bisa dijamin memberikan kualitas yang baik untuk membentuk produk ya. Jadi itu. Jika quality dari raw material itu eh, rendah atau tidak memenuhi persyaratan tetap digunakan, maka tentu akan menghasilkan low quality pada finishing produk. Ya, jadi itu. Dan ini akan berdampak pada produk yang tidak bisa diedarkan, ya, ataupun juga produk recall. Jadi produk yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan. Ya, jadi itu. Ini kalau kita lihat, ya, akan menimbulkan eh, kerugian yang lebih besar ya yang disebabkan oleh material ya oleh bahan baku ya karena dampaknya adalah pada reputasi suatu industri farmasi terkait dengan upaya membentuk produk tersebut ya jadi itu saya pernah bercerita bagaimana suatu industri farmasi yang besar itu eh, eh, akan kolaps gara-gara satu produk yang mereka hasilkan. Oleh sebab itu di sana raw material testing pada industri farmasi itu sangat diperlukan. Yang pertama yaitu untuk menjamin kualitas dari produk. Ya, pengujian raw material dari bahan eh, baku farmasi di sana ya kalau kita lihat ya harus match ya harus sesuai dengan spesifikasi yang eh, ditetapkan ya dan memenuhi dari persyaratan ya jadi itu ini untuk menjamin quality produk ya kemudian suplai yang tidak benar dari raw material ini akan menimbulkan terjadinya permasalahan pada
safety dan quality pada end produknya. Di samping itu, ya, akan menimbulkan terjadinya penundaan-penundaan di dalam manufacturing, ya, dan di sana akan menimbulkan waktu dan biaya yang eh, eh, dikeluarkan oleh industri secara signifikan. Jadi banyak waktu dan biaya yang terbuang sia-sia. Ya, jadi itu. Ini kalau kita lihat sehingga ketika memang eh, menjamin kualitas dari produk yang diawali dari bahan baku, maka di sini bahan baku itu tidak harus dilakukan pengujian di dalam industri itu. Ketika memang ada suatu laboratorium pengujian yang bisa membantu industri farmasi, maka mereka bisa mengujikan pada eh, laboratorium-laboratorium pengujian, ya, dengan demikian bahan baku yang digunakan itu memenuhi persyaratan yang memang telah ditetapkan. Kemudian untuk yang kedua di dalam pemilihan untuk lab pengujian, ya, maka di sana harus ada standar-standar yang telah ditetapkan. Misalnya saja untuk setiap produk farmasi ataupun juga medical devices, ya, itu harus mendapatkan approval, ya, dari FDA kalau di Amerika ataupun juga CDSC organization, ya. CDSC organization di sana kalau kita lihat pada drug standard control, ya, sebelum dia digunakan pada publik untuk diperdagangkan. Ya, jadi itu. Ini kalau kita lihat di Indonesia tentu Badan POM. Ya, terus kemudian selain Badan POM untuk standarisasi di sana kalau di Indonesia industri farmasi itu ada yang namanya gabungan pengusaha eh, farmasi, ya, industri farmasi, ya. Ini tentu juga untuk saling melakukan kontrol pada mutu dari produk yang dihasilkan oleh industri-industri yang menjadi member, ya, sebelum dilakukan eh, pemasaran dari produk tersebut. Nah, laboratorium pengujian ini bisa membantu untuk analisis material, misalnya saja pada DSC analysis, ya, chemical testing, karakterisasi fisiko-kimianya, NMR testing, ya, pengujian FTIR berarti kalau FTIR berarti pengujian apakah senyawa itu eh, sesuai benar atau tidak, ya, ataupun yang lainnya sehingga semua spesifikasi yang melekat pada bahan baku dan juga keamanannya itu menjadi bagian yang penting di dalam eh, pemenuhan untuk bahan baku. Ya, secara tradisional untuk laboratorium pengujian kimia itu misalnya saja melakukan pengujian bahan baku dan penyiapan, ya, dengan menentukan quality dan juga suitability, ya, berarti kecocokan dari bahan baku yang digunakan di dalam formulasinya, ya. Jadi itu biasanya kalau untuk laboratorium testing itu akan menyediakan eh, banyak pengukuran pemeriksaan. Misalnya saja di Universitas Airlangga kami menyediakan laboratorium pengujian, ya, yaitu pada unit layanan pengujian. Unit layanan pengujian yang ada di Fakultas Farmasi atau Universitas Airlangga sudah tersertifikat ISO 17025. Sehingga sertifikat-sertifikat yang dihasilkan itu bisa diterima oleh kelembagaan seperti Badan POM ataupun juga lembaga-lembaga autorisasi lainnya. Ya, jadi itu. Baik, sebentar ya.
Oke, baik, saya lanjutkan. Terkait dengan pengujian pada bahan baku ini, ya, eh, yang pertama yaitu bagaimana pengujian untuk kontrol kualitas dari bahan baku. Nah, ini sebelum pada manufacturing, semua bahan baku, semua ya, bahan baku dilakukan pengujian untuk purity-nya, identity, dan quality. Jadi kalau kita lihat pada peraturan kalau di Indonesia sebelum tahun 2022 itu hanya pada active pharmaceutical ingredient ya terutama pada purity dan impurities-nya. Tetapi setelah tahun 2022 semua itu berlaku baik untuk active pharmaceutical ingredient maupun juga excipientnya ya. Dan kalau kita lihat di sana apa saja yang harus dilihat yaitu purity-nya, identity-nya maupun juga quality-nya. Ya, tergantung pada tipe dari produk ya apakah itu tablet, kapsul ataupun juga produk bioteknologi. Ya, jadi ada produk bioteknologi berarti produk berbasis protein. Ya, sehingga kalau kita lihat hampir perusahaan itu mempunyai ya sekitar 60 eh, raw material ya yang memang itu harus dilakukan pengujian ya. Nah, pengujian dari raw material ini ya ini yang akan digunakan oleh industri ya sebagai bagian untuk memberikan jaminan terhadap mutu produk mereka. Kalau kita lihat pada Farmakope itu menyediakan monograf, nanti baca ya di sana monograf untuk senyawa-senyawa yang umum digunakan sebagai bahan baku dalam industri farmasi. Sehingga kalau di Indonesia ada Farmakope Indonesia 6, US Farmakope ataupun juga British Farmakope. Kemudian pada monograf itu detail memuat beberapa teknik untuk lakukan analisis. Misalnya saja Carl Fisher digunakan untuk analisis moisture kelembapan ya. Kemudian ada pH, viskositasnya ya, titrasi dan lain sebagainya ya. Demikian juga dengan instrumen ya yang bisa digunakan seperti HPLC, GCMS ya, ICP-MS. Nah, ICP-MS ini bagi Fakultas Farmasi masih alat baru, kita masih belum punya saat ini, tetapi 2024 ini kita eh, membeli untuk ICP-MS ini ya karena memang diperlukan untuk kontrol kualitas dari bahan-bahan ya sehingga ICP-MS ini ya mungkin tahun depan apakah awal atau pertengahan tahun depan untuk ICP-MS ini sudah kita punyai. Kemudian analytical kimia dan mikrobiologi ya ini bisa melakukan pengujian-pengujian pada raw material ya, active pharmaceutical ingredient dan excipientnya, kemudian juga produk akhirnya, bahkan juga pada packagingnya dan juga pada medical devices ya jadi itu. Nah, untuk biasanya layanan pengujian untuk raw material itu terbagi menjadi tiga ini. Yang pertama adalah physicochemical properties dari bahan baku, kemudian identity dan purity dari senyawa-senyawa yang sifatnya small molecule, ya, dan identity ataupun juga purity untuk large molecule. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Silahkan kalau ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya,
kita akan bicara pada physicochemical properties terlebih dulu, ya. Untuk physicochemical properties, ya. Jadi kalau kita lihat apa saja di sana yang memang dilakukan, yaitu pada verifikasi, ya, secara utuh, ya, pada bahan baku, ya. Misalnya saja kapan bahan baku tersebut ataupun juga industri mana yang membuatnya, lokasinya ada di mana industri itu. Kemudian dari industri ketika diterima di Indonesia Surabaya itu membutuhkan berapa lama proses dan lain sebagainya, ya. Serta eh, sampai pada lot rilisnya untuk bahan tersebut, ya, baik untuk pharmaceutical maupun juga biological, ya. Jadi itu, ini kalau kita lihat semua dicek satu, bahkan kalau misalnya saja di sana tertulis 20 kilogram, ternyata beratnya itu hanya 18 gram, maka tidak bisa diterima produk itu. Ya, ini dari sisi yang paling sederhana. Apalagi ketika dilakukan pengujian untuk fisiko-chemical. Misalnya saja ukuran partikelnya itu harus berada pada 800 eh, ataupun juga eh, 800 mikro misalnya. Ternyata ketika dilakukan pengujian dia berada pada 1300 mikro, maka barang tersebut tidak bisa diterima di sana. Ya. Nah, sesuatu yang sangat penting untuk karakter ataupun juga sifat fisika dan kimia, ya, ini tidak boleh ada perbedaan atau variasi, ya, baik itu sifatnya adalah between ataupun juga within lots. Jadi artinya kalau saya sekarang beli itu misalnya saja barang A, ternyata ukuran partikelnya itu 1200, pada beli berikutnya, maka kalau barang A juga ukurannya harus sama, ya. Sehingga tidak boleh ada variasi. Karena adanya variasi ini sebenarnya menjadi titik kritis, ya, untuk melakukan designing ataupun juga formulasi dalam membentuk produk obat. Dengan demikian nanti bisa saja rate dari absorpsinya itu akan bervariasi jika ukurannya berbeda. Demikian juga dengan kalau tingkat absorpsinya itu berbeda, kecepatan berbeda, maka tingkatnya juga akan berbeda. Ya, jadi itu. Nah, ini hal yang memang penting. Kemudian testing, apa yang memang dilakukan terhadap physicochemical properties ini. Yang pertama adalah appearance, ya. Jadi penampakannya. Jadi kemarin misalnya saja berupa serbuk kristal gitu ya, berwarna opak gitu ya, dan seterusnya. Ini masuk di dalam appearance. Ini harus menjadi bagian di dalam pengamatan yang eh, evaluasi dari bahan baku. Kemudian juga pH ketika dilarutkan dalam konsentrasi tertentu, pH yang dibentuk itu berapa? Ya, jadi itu tentu ketika memang misalnya saja 100 miligram dilarutkan ke dalam 1 liter, pH yang dibentuk sekian gitu ya. Maka di situ sudah ada ketentuannya. Jika memang menyimpang dari itu, maka bahan baku tersebut tidak bisa digunakan. Moisture content misalnya saja kandungan dari airnya, ya, osmolalitinya. Jadi ketika dilarutkan pada jumlah tertentu ke dalam volume cairan tertentu, maka osmolalitasnya juga harus bisa diukur dengan baik. Viskositasnya, ya. Kemudian juga aktivitas optiknya, apakah dia memutar ke kanan, kalau memutar ke kanan berapa derajat dan seterusnya. Ini menjadi bagian di dalam physicochemical properties, serta spektral dari analisis. Spektral analisis misalnya saja dengan infrared, ya, maka di sana akan ada puncak-puncak yang menunjukkan senyawa itu benar atau tidak. Tentu dibandingkan dengan library.
Oleh sebab itu, library itu artinya apa? Database dari spektra senyawa-senyawa yang ada di mungkin hampir yang semua yang di dunia ini masuk di dalam library tersebut. Dan itu kalau library itu mahal biasanya kita berlangganan ya. Jadi beli alat belum tentu itu termasuk library-nya. Karena library itu juga biasanya mahal ya. Jadi itu. Dari sini ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan ya. Sekarang appearance ya, jadi penampakan dari bahan baku, saya rasa kemarin juga sudah dapat mengilustrasikan dengan sangat baik ketika saudara mempelajari dan juga mempresentasikan ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa semua tes dilakukan ini tentu eh, bisa diamati pada semua eh, bagian dari bahan baku tersebut. Misalnya saja bagaimana physical state-nya, jadi keadaan fisiknya, colorsnya, baunya, bentuk kristalnya, ya. Kemudian juga bentuknya apakah padat, setengah padat, cair, dan lain sebagainya, lunak, keras, ya, itu ada masuk di dalam appearance, ya. Kemudian pH, pH ini akan ditunjukkan apakah asiditas ataupun juga alkalinitasnya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. pH dari sejumlah eh, bahan baku dari obat ya ataupun juga eh, untuk material biologik ya ini nanti akan sangat berpengaruh pada stabilitasnya, solubilitasnya, kemudian juga in vivo delivery-nya, jadi pemberiannya, penggunaan atau posologinya ya. Kemudian juga kalau kita lihat menjadi bagian yang penting untuk eh, persetujuan apakah produk dari lot tersebut atau dari produksi tersebut atau batch tersebut bisa di rilis ya, bisa di approve untuk dipasarkan ya. Jadi itu. Nah, dengan demikian ini kelihatannya hanya mengukur pH saja, tetapi impact-nya itu sangat besar. Oleh sebab itu sejak menjadi bahan baku, sejak digunakan sebagai bahan baku di sana ditetapkan. Kemudian moisture content ya. Jadi sejumlah besar dari produk farmasi maupun juga produk biologi ini mengandung air sebagai hidrat atau hidrat ya. Misalnya saja nama senyawa kemudian sekian hidrat dan seterusnya. Maka di sana menunjukkan adanya air yang terikat di dalam senyawa tersebut sebagai water of crystallization ya jadi itu. Dan kalau kita lihat, ini juga sebenarnya semakin banyak hidrat, semakin banyak mudah larut juga, dan semakin mudah untuk diserap kan gitu ya. Semakin banyak hidratnya, ya. Sehingga ini sangat mempengaruhi nanti kelarutan dan juga pada penetrasinya, kemampuan penetrasinya. Tingkat dari kandungan air ini bisa berpengaruh pada shelf life terapeutik ya, kemudian aktivitasnya, quality ya, yang kemudian ini harus ditunjukkan sebenarnya kita itu akan menggunakan senyawa yang mana. Semakin banyak hidrat tentu di sana semakin besar variasi-variasi yang ditimbulkan terutama pada tingkat untuk kelarutan dan serapannya. Kemudian yang berikutnya adalah osmolalitas. Osmolalitas ini merupakan faktor yang penting lainnya ya. Apakah suatu produk tersebut bisa dirilis atau tidak ya. Maka di sana tergantung dari
jumlah partikel sebagai solut yang ada pada setiap satuan tertentu dari solvent. Misalnya saja gram solut di dalam kilogram solvent dan seterusnya. Ini penting ya. Oleh sebab itu keseragaman dari kandungan menjadi bagian yang penting. Jangan sampai nanti seperti halnya keseragaman dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi mutu dari produk obat. Kalau keseragaman kandungan itu berbeda antara produk antara tablet satu dengan tablet lainnya sesuai dengan batch yang ada, maka tentu ini akan berpengaruh pada mutunya, ya. Sehingga seperti halnya eh, eh, ketika suatu cairan osmolalitasnya berbeda, maka di situ juga akan memberikan impact yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat ya osmolalitas ini juga untuk menjaga atau menjamin ya isotonisitas yang benar ya, kemudian konsisten formulasinya dan juga stabilitas dari produknya. Ini kalau kita lihat. Viskositas suatu cairan ya, dia akan memiliki laju alir ya, sehingga diukur viskositasnya dan tentu viskositas ini harus sama antara lot yang satu dengan lot yang lain atau batch yang satu dengan batch yang lain. Bahkan di dalam penetapan awal itu ada bio batch. Bio batch berarti batch satu sampai batch 3 itu dilakukan pengujian sehingga itu yang digunakan sebagai baku mutu atau sebagai standar mutu dari suatu produk. Dan itu sebagai acuannya untuk biobatch. Sehingga ketika ada suatu current batch atau batch baru, maka batch baru itu dibandingkan dengan biobatch-nya. Ya, jadi itu. Kemudian viskositas ini eh, mendasari untuk di dalam formulasi ya, mulai dari propagasinya dan juga aktivitasnya. Ya, jadi itu. Karena di sana juga eh, ada senyawa-senyawa yang dalam penyimpanan mengalami perubahan ataupun degradasi. Sehingga viskositas ini menjadi penting. Ketika ada bahan-bahan yang terdegradasi, otomatis viskositasnya akan mengalami perubahan. Nah, oleh sebab itu menjadi penting. Kemudian juga optical activity. Jadi optical activity ini kan bagian akhir dari eh, eh, physicochemical properties ya. Jadi ketika senyawa itu dilarutkan ya, apakah senyawa itu nanti memutar ke kanan atau memutar ke kiri. Banyak senyawa-senyawa sebagai bahan baku dari obat itu adalah kiral ya. Jadi itu. Jadi kiral berarti bisa memutar ke kanan dan bisa memutar ke kiri. Ya, jadi itu. Sehingga ini menjadi acuan yang penting. Misalnya saja semula, kalau itu adalah senyawanya adalah campuran antara yang berputar ke kanan atau ke kiri, yang disebut dengan racemate, ya, proporsinya 50% 50%. Kalau misalkan saja ada perubahan, tidak 50-50, jadi 60-40, maka optical eh, eh, aktivitinya juga akan berubah. Jadi yang semula misalnya saja menunjukkan sekian derajat, kemudian akan berubah pada sekian derajat tergantung dari komponen yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita lihat polarimetri ini menjadi bagian yang penting untuk menunjukkan apakah senyawa gabungan racemate itu antara D dan L-nya sebanding, berapa proporsinya dan seterusnya bisa diamati dengan baik. Spektra analisis ya, jadi spektral analisis ini adalah eh, eh, spektra absorpsi yang unik, yang khas pada tiap-tiap gugus fungsi dari senyawa kimia. Sehingga ini bisa digunakan sebagai identitasnya. Ya, misalnya saja dengan menggunakan FTIR misalnya, atau menggunakan UV visible ya,
spektroskopi ya bisa juga dilakukan. Misalnya saja HPLC itu juga bisa digunakan ya untuk identifikasi. FTIR juga demikian. Mana yang paling mudah dan paling mudah dirujuk itu yang memang digunakan ya. Misalnya saja selama ini yang paling mudah ya FTIR. Kenapa? Karena kalau FTIR senyawa dilakukan analisis, maka spektranya ataupun juga sidik dari senyawa spektrogramnya itu bisa eh, dilihat dengan baik dan itu akan menjadi library. Sehingga ketika kita itu punya senyawa yang untuk menguji, misalnya apa betul ini adalah clopidogrel gitu ya, kita tinggal menggunakan FTIR dan kemudian kita bandingkan puncak-puncaknya atau pik-piknya dengan library clopidogrel. Kalau di sana itu sama, berarti senyawa itu sama. Sehingga sidik jari dari senyawa itu bisa dilihat dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu identitas dan puritas dari small molecule. Ya, jadi small molecule bagaimana melakukan pengujiannya? Ya, maka di sana ada banyak metode yang bisa digunakan. Misalnya saja menggunakan HPLC misalnya, High Performance Liquid Chromatography ya untuk ada berbagai detektor di sana yang bisa digunakan ya untuk mengidentifikasi senyawa dan juga untuk melihat purity-nya. Yang lainnya misalnya saja mass spectrometry, misalnya saja LC-MS ya, liquid chromatography mass spectra atau LC-MS-MS liquid chromatography mass spectra mass spectra atau TOF-MS ya. Jadi TOF-MS berarti di sana TOF eh, eh, mass spectra ya, jadi itu. Atau dengan spektroskopi UV visible. Ya, UV visible berarti ultraviolet visible. Jadi dia berada pada pengamatan untuk UV maupun juga cahaya tampak. Berikutnya Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Ini tadi yang saya sampaikan FTIR ya. Dan juga bisa digunakan misalnya saja thin layer chromatografi untuk identifikasi. Ini senyawa-senyawa yang sifatnya small molecule ya bisa dilakukan. Kemudian HPLC misalnya saja kromatografi ini akan menggambarkan dengan menggunakan high perform liquid chromatography untuk kualitatif dan kuantitatif analisis. Jadi HPLC ini bisa digunakan untuk kualitatif maupun juga kuantitatif analisis ya. Kemudian untuk kualitatif ini bisa membandingkan kromatogram terutama pada puncak yang menjadi rujukan atau reference peak-nya. Ya, perbedaan di antara eh, eh, kromatogram yang ada dengan produk yang diuji ini menunjukkan bahwa di sana mungkin ada impurities atau ada bahan lain jika tidak sama. Tapi ketika sama, maka dimungkinkan dia itu merupakan senyawa yang purity-nya sangat bagus. Sehingga sama dengan standar ataupun juga sama dengan internal standar yang digunakan. Kemudian mass spektrometri. Ya, mass spektrometri di sana misalnya saja liquid kromatografi mass spektrometri ya. Ini adalah alat yang akurat dan juga reliable untuk analisis kimia ya. Eh, yang merupakan kombinasi antara liquid kromatografi dengan mass spektrometri. Sehingga kalau kita lihat daya selectivity dan specificity ya serta akurasi yang sangat baik pada instrumen ini. Kemudian massa ya itu dalam bentuk rasio ya yang diturunkan untuk teknik menganalisis dalam menunjukkan molecular weight. Jadi berapa berat molekul dari masing-masing senyawa
ya itu bisa dilakukan identifikasi dengan sangat baik. UV vis ultraviolet visible spectroscopy ya, spektrofotometrik test ya, ini juga merupakan critical method ataupun juga instrumen untuk identifikasi dari beberapa substan. Di sana bisa digunakan identifikasi kasar ya untuk suatu formulasi komponen-komponen yang ada dalam formulasi dan adanya kontaminasi. Kemudian FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Infrared spektroskopi ini kalau kita lihat mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk mengkonfirmasi identitas dari small molecule dan juga pada bahan-bahan baku farmastika. Ya, jadi itu. Dengan membandingkan antara puncak-puncak yang dibentuk pada pengukuran FTIR dibandingkan dengan library, itu sudah bisa digunakan untuk mengkonfirmasi identitas dari suatu senyawa. FTIR ini hasilnya bisa digunakan untuk membandingkan puncak-puncak yang sifatnya spesifik ya dari IR spektrum ya dibandingkan dengan standar, dan ini biasanya sudah ada dalam library dan eh, selama ini tingkat kepercayaan sangat tinggi. Dengan demikian penerimaan juga robust acceptance ya. Kemudian identity dan purity untuk large molecule. Ya, jadi kalau large molecule berarti senyawa-senyawa besar, senyawa-senyawa yang berbasis pada protein. Ketika industri farmasi itu menghasilkan suatu produk biologi itu large molecule, ya, maka di sana harus dilakukan konfirmasi untuk identifikasi dari senyawa-senyawa yang digunakan. Ya, yang pertama HPLC sama ya dengan senyawa kecil, mass spectra juga sama. Lah yang berbeda tiga di bawahnya, yaitu SDSPH, sodium dodecyl sulfat, polyacrylamide gel electrophoresis. Jadi ini artinya senyawa itu ditempatkan di dalam well atau sumur kemudian dilakukan elektroforesis di dalam gel page, SDS page ya, jadi itu. Kemudian yang kedua adalah Western blotting, ini untuk menetapkan suatu protein ya, ataupun juga suatu peptide ataupun juga beberapa gabungan dari asam amino ya dengan menggunakan juga elektroforesis. Dan yang terakhir adalah ELISA, enzim linked immunosorbent mass spectra. Jadi ini saya rasa sama kalau mass spectra ya, identifikasi produk biologi dan juga untuk menggambarkan impurities ya. Kemudian SDS page ya, ini memisahkan protein-protein ya dengan lainnya dengan menggunakan polyacrylamide gel base on size. Size di sini adalah molecular weight-nya ya, jadi molecular weight-nya. Oleh sebab itu di sana pada SDS page itu ketika kita lakukan pengujian ini maka kita menggunakan marker, apakah sifatnya adalah narrow spectrum of marker ataupun juga broad spectrum of marker ya, jadi itu. Kalau narrow berarti dia hanya mengcapture pada berat-berat molekul tertentu ya. Sementara kalau broader ataupun juga broad spectrum eh, marker, maka dia nanti akan menggunakan dari molekul eh, eh, berat molekul kecil sampai dengan besar. Kalau dilakukan elektroforesis pasti molekul kecil akan terangkat naik cepat gitu ya, sementara molekul yang besar akan tertinggal di bawah. Sehingga nanti kalau dilihat ya dengan menggunakan UV visible itu nanti akan nampak di sana ada band-band-band
ya. Jadi ada semacam pita gitu ya, noktah gitu ya. Dari yang dekat dengan kum, dekat dengan well di sana lubang aplikasinya, maka itu semakin besar ukuran eh, molekulnya ya. Jadi itu. Kemudian Western blot ini untuk melakukan eh, pemisahan dari protein dengan berat molekul besar dan berat molekul kecil, kemudian ditransfer pada suatu membran, kemudian dilakukan suatu identifikasi. Jika memang ada satu band, berarti di sana ada satu senyawa besar, tetapi jika ada beberapa band, berarti ada beberapa senyawa. Yang terakhir yaitu ELISA, enzim linked immunosorbent assay. ELISA ini digunakan untuk mendeteksi protein dan menunjukkan berapa konsentrasi dari protein itu. Baik dilakukan secara indirect, direct. Kalau indirect berarti di situ ada antigen kemudian diikat oleh antibodi, antibodi itu kemudian diberikan penanda. Maka di situ direct. Kalau indirect berarti ada antigen, antigen diikat oleh antibodi, antibodi yang pertama diikat oleh antibodi yang kedua, berarti di situ sifatnya indirect. Jadi tidak secara langsung. Sandwich ya, sandwich berarti di sana kalau kita lihat ada kopling yang memang antara antigen kemudian antibodi, kemudian masih ada lagi antibodi, dan kalau kita lihat satu tahap berikutnya yaitu untuk penetapannya, sehingga di sana disebut sandwich ya. Tentu semakin apa, kalau direct itu ya cepat, tetapi eh, selektivitasnya lebih kecil gitu ya. Indirect di sana agak lebih lama, tetapi selektivitasnya besar ya. Sandwich tentu lebih besar lagi selektivitasnya, tetapi membutuhkan waktu di dalam pengukuran yang relatif lebih lama, ataupun juga di dalam tahapannya inkubasi dan lain sebagainya diperlukan. Kemudian absorbansinya dibaca ya, dari masing-masing eh, eh, well ataupun juga sumuran itu, ataupun juga tempat untuk mereaksikan ya, dan kemudian dimasukkan ke dalam kurva baku dari standar yang memang ada di dalam certificate analysisnya, itu ada di dalam eh, datasheet dari produk tersebut dan melekat di sana. Sehingga melekat artinya meskipun dalam lembaran itu dijual itu dalam didukung ada produk kemudian ada datasheetnya ya. Jadi itu, ini saya rasa yang perlu saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Prof, izin bertanya. Ya silahkan. Ya, Prof. Saat ini kan sedang viral kasus skincare yang tidak sesuai dengan klaim yang berlaku seperti di etiket. Kayak kandungan sinamide yang 3% ternyata setelah dicek oleh konsumen itu malah nggak ada kandungan yang sinamide-nya. Nah, padahal dia itu sudah merupakan produk yang skincare yang besar, udah standar SNI, udah ada nomor BPOM-nya. Apakah itu memang ketika evaluasi tidak dilakukan seketat di obat-obatan ya, Prof? Berhubung kan skincare mungkin efeknya lama. Alasan mereka ya karena produk kulit setiap orang itu beda-beda gitu. Mungkin efeknya bisa aja 1 tahun ke depan atau 3 bulan ke depan gitu, Prof. Ataukah memang dari BPOM-nya sendiri yang kurang ketika evaluasi produk mereka, Prof? Bagaimana kenapa bisa sampai di masyarakat itu nggak ada kandungannya gitu, Prof? Terima Iya, kasih. baik. Jadi antara yang tertulis di dalam etiket dan yang kenyataannya bisa berbeda. Ya, jadi itu. Jadi kalau Badan POM, ya, Badan POM itu tugasnya tidak ngeceki semua, ya. Bayangkan Badan POM itu hanya punya berapa staf. Mungkin di Indonesia itu 5.000 yang terdistribusi pada seluruh provinsi. Sementara kalau kita lihat produk kosmetika itu ada sekitar 420.000, ya.
Itu hanya kosmetika, belum obat tradisional. Jadi pasti tidak mungkin suatu barang yang didaftarkan itu diceki di laboratorium satu persatu, tidak isinya apa. Sehingga mereka itu harus mendapatkan dokumen yang meyakinkan terkait dengan apa yang memang ada di dalam produknya dan pengujian apa yang memang sudah dilakukan. Sehingga itu yang diperiksa oleh Badan POM dan kemudian berdasarkan dokumen itu diizinkan beredar atau tidak. Ya, jadi itu terkait dengan produknya. Nah, untuk menghasilkan produk itu, industri tersebut harus sudah memiliki cara pembuatan kosmetika yang baik, atau setidaknya mereka mendapatkan pendampingan atau pelatihan cara pembuatan obat yang baik, kosmetik yang baik. Dengan demikian, kalau misalnya saja sudah diberikan pendampingan dan dihasilkan oleh industri kosmetika yang sudah cara pembuatan kosmetika yang baik, maka hal-hal seperti halnya antara isi dengan kenyataannya berbeda itu tidak terjadi. Ya, jadi itu. Nah, kemudian Badan POM itu biasanya melakukan pemeriksaan secara berkala, dilakukan sampling. Ya, dilakukan sampling ketika nanti didapatkan produk yang memang antara etiket, ya, labelnya dengan kenyataannya berbeda, itu pasti akan ditarik dari peredaran. Ya, jadi tapi belum tentu semua produk dilakukan pemeriksaan karena kan pemeriksaan secara acak dan biasanya juga keluhan dari masyarakat. Ya, jadi itu. Sehingga betul bahwa industri itu harus memberikan jaminan dengan baik. Ya, jadi itu. Nah, kemudian itu yang pertama terkait dengan Badan POM, kemudian terkait dengan eh, persetujuan dari produk. Kemudian di industri farmasi juga itu harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan itu harus mendapatkan setiap pemeriksaan itu ada profesional atau apoteker yang bertanggung jawab. Sehingga apoteker yang ada di industri kosmetik, di industri obat itu yang nanti akan melakukan dan di sana akan approve. Ya, jadi itu. Dan itu apoteker disumpahkan. Ya, jadi itu. Nah, ini dari eh, eh, profesinya. Kemudian dari produk, ya, dari produk. Nah, ini juga ada produk yang memang stabilitasnya itu belum tentu bagus gitu ya. Jadi artinya di awal itu produksinya mengandung misalnya saja SPF 50 gitu ya. Tapi kenyataannya pada saat disimpan dan lain sebagainya mengalami penurunan gitu ya. Nah, dengan demikian maka ketika ada perbedaan juga mungkin saja stabilitas dari sediaan. Tetapi stabilitas dari sediaan itu berkaitan dengan masa kadaluarsanya. Sehingga di industri harus menguji ya, dia stabil sampai berapa lama. Kalau dia stabil sampai 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun di sana mengalami penurunan kadar, nah itu ya tentu harus ada batasan ya. Berarti ada 3 kemungkinannya ya terkait dengan yang tidak sesuai tadi. Ya, ada 3 hal yang harus menjadi pemikiran baik pada sisi Badan POM, profesional maupun juga stabilitas dari suatu produk. Tetapi kalau misalnya saja dilakukan pengujian, semua produknya itu harusnya 5% ternyata tidak ada atau hanya ada 1% pada semua produknya, berarti ya itu produk palsu atau produk substandar namanya. Ya, jadi itu. Jelas ya? Oleh sebab itu harus hati-hati dan bijak untuk memilih obat dan kosmetika bagi masyarakat. Seingat saya nanti pada bulan Oktober akhir gitu ya, itu ada kampanye terkait dengan kosmetik dan duta kosmetik. Saya rasa melibatkan para mahasiswa ya, karena Fakultas Farmasi UNER juga dipercaya oleh Badan POM untuk menyelenggarakan itu bersama-sama. Dulu kita rencananya menggunakan ACC, tetapi nampaknya Badan POM sudah memilih tempat di Gramedia Expo ya, sehingga ini nanti kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa hadir ya. Semoga nanti tidak bersamaan dengan
waktu-waktu ujian gitu ya. Jadi itu. Nanti kita bisa melihat produk-produk kefarmasian terutama kosmetika dan bagaimana penjaminan mutu dari kosmetika itu. Ya. Jadi itu. Itu Dinda ya. Oke. Ya. Baik, ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup. Hari Selasa kita nanti ketemu lagi pada saat